Sebutkan sila keempat. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Sebutkan sila ketiga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebutkan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ternyata masih banyak ya yang bingung dalam menyebutkan Pancasila. Ada yang tidak hafal beberapa sila, ada yang kebalik antara sila satu dan lainnya, dan ada pula yang bahkan tidak bisa menyebutkan sama sekali Pancasila. Memangnya apa sih itu Pancasila dan kenapa kita harus hafal Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata panca mempunyai arti 5 dan sila berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila adalah 5 dasar. Oleh karenanya, bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan sebuah dasar negara, yang artinya ia juga adalah sumber dari semua sumber hukum dalam penyelenggaraan negara, mulai dari perancangan hukum, penerapan, penegakan, serta kepentingannya pun juga harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contoh yang paling dekat dengan kamu adalah pada tingkat sekolah. Sekolah tentu memiliki aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi dan dipahami oleh seluruh warga sekolah, seperti kamu, siswa-siswi, guru, dan karyawan lainnya di sekolah. Salah satu aturan di sekolah yang menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila adalah aturan untuk senantiasa jujur dalam menjalani ujian sekolah, yaitu mengerjakan ujian dengan usaha sendiri tanpa mencontek usaha dan hasil orang lain. Nah, pengamalan sila keberapakah ini? Sebagian menjawab sila kedua, karena menggarisbawahi karakter kita sebagai manusia yang memiliki adab, moral, dan etika. Perilaku jujur tentu adalah salah satu upaya kita untuk beradab dan juga bersikap adil pada teman sekolah kita. Sebagian yang lain menjawab sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap jujur adalah sikap baik yang diperintahkan Tuhan dan agama pada kita. Ada pula yang menjawab sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena bersikap jujur saat ujian, artinya kita tidak melakukan korupsi kecil di sekolah. Sedangkan perilaku korupsi adalah perilaku yang merugikan banyak orang lain, sehingga menyimpang dari nilai yang terkandung dalam sila kelima. Dari jawaban tersebut, kita bisa mengambil poin bahwa sikap jujur pada saat ujian adalah pengamalan dari setidaknya 3 sila dalam Pancasila. Selain jujur dalam mengerjakan ujian sekolah, jujur juga bisa kamu lakukan dalam banyak hal lainnya di sekolah loh. Jujur dalam menyampaikan pesan dari sekolah kepada orang tua, membayarkan uang sekolah yang dititipkan orang tua secara jujur, mengumpulkan dan mencatat iuran kelas dengan jujur tanpa melebih-lebihkan atau bahkan mengurangi, dan banyak hal lainnya. Kamu bisa meneladani sikap kejujuran dari tokoh kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno atau Bung Karno, seorang proklamator Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bung Karno adalah sosok yang penuh integritas dan sangat sederhana. Padahal Presiden Soekarno saat itu menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Namun sosoknya jauh dari bergelimang harta. Presiden Soekarno malah sering tidak punya uang. Bahkan untuk membeli rambutan atau sate, Bung Karno sering minta ditraktir anak buahnya. Hal ini menunjukkan Bung Karno bukanlah pemimpin yang korupsi. Tak hanya Bung Karno, Muhammad Hatta atau lebih kita kenal dengan Bung Hatta, yang merupakan seorang proklamator, Bapak Koperasi Indonesia, dan Wakil Presiden pertama Indonesia juga bisa kita teladani sikap kejujurannya. Bung Hatta adalah pribadi yang sederhana. Baginya, hal paling berharga di hidupnya bukanlah emas atau harta, melainkan buku dan ilmu pengetahuan. Bung Hatta bahkan pernah menolak fasilitas negara untuk ibadah haji dirinya bersama istri dan 2 saudarinya. Bung Hatta kekeh ingin pergi haji sebagai rakyat biasa, bukan sebagai wakil presiden. Bung Hatta dulu pernah mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Sudah semestinya bagi kita generasi muda Indonesia yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa meneladani kedua kisah pejuang kemerdekaan kita, juga memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.
Salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran merupakan pondasi utama yang harus dimiliki kita semua.